Bayangin kamu lagi nyetir malam-malam, sendirian. Jam sudah lewat tengah malam, jalanan sepi, lampu jalan mati, hanya cahaya dari lampu kendaraan yang menerangi aspal di depanmu. Tapi entah kenapa, suasananya beda, dingin, sunyi, kayak ada yang aneh. Kamu cek spion, kosong, tapi kok rasanya kayak ada yang duduk di jok belakang. Kamu percepat laju kendaraan, dan di kejauhan, kamu melihat seseorang berdiri di tengah jalan. Tapi saat kamu berkedip, dia hilang. Tenang, kamu gak sendirian, karena banyak orang di Indonesia yang pernah ngalamin kejadian serupa. Dan itu semua terjadi di jalanan-jalanan tertentu. Jalanan yang bukan cuma bikin merinding, tapi juga menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Sampai sekarang, di episode kali ini, kita akan bahas satu persatu jalan-jalan terseram di Indonesia. Dari yang penuh penampakan, sampai yang dikenal suka memanggil korban. Tapi tenang, kita nggak cuma bahas horornya aja, kita juga akan bongkar sisi logisnya. Jadi siapin mental kamu, dan jangan nonton sendirian ya. Di Garut, tepatnya di Jalan Raya Pakenjeng Pamulihan, terdapat tanjakan yang cukup mistis dan melegenda. Nama tanjakannya yaitu Tanjakan Panganten. Mulanya, nama tanjakan ini adalah Tanjakan Cisandaan. Namun, karena tanjakan ini banyak mengalami kecelakaan dan korbannya adalah rombongan pengantin, calon pengantin dan pengantin baru, maka nama tanjakannya diubah menjadi Tanjakan Panganten. Tanjakan Panganten terletak di sebuah tebing. Tanjakan ini bermedan curam dengan tingkat kemiringan sekitar 45 derajat. Selain medan yang terjal, suasana ruas jalan sepanjang 700 meter terlihat sangat sepi. Tebing, jurang, dan hutan yang berada di Tanjakan Panganten ini menambah suasana seram dan ekstrim. Tanjakan Panganten di Garut dikenal sebagai lokasi yang sering terjadi kecelakaan, dan ada mitos yang mengatakan bahwa tempat ini sering menjadi lokasi kecelakaan bagi rombongan pengantin. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos tersebut, Tanjakan Panganten memang cukup terjal untuk dilalui, apalagi bagi mereka yang belum terbiasa melewatinya. Terdapat jurang di samping kiri dan tebing setinggi 100 meteran di sebelah kanan jalan. Setelah menurun sejauh 700 meter, jalan kemudian menukik ke kanan. Selain itu, kabut yang kerap turun di waktu-waktu tertentu, seperti setelah hujan turun, membuat jalan ini juga berbahaya untuk dilalui. Beragam upaya dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kecelakaan di jalur ini. Cadas Pangeran merupakan jalan nasional dengan medan berkelok yang masih menjadi pilihan pengendara untuk dilintasi. Jalan nasional tersebut menghubungkan poros Bandung, Sumedang, Majalengka, Cirebon, dibangun tahun 1809 pada masa penjajahan Belanda. Jalan Cadas Pangeran berada 7 km di barat daya kota Sumedang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pengendara yang melintas jalan berkelok Cadas Pangeran akan disuguhkan pemandangan alam asri. Di satu sisi, Jalan Cadas Pangeran dipandang berbahaya lantaran memiliki tikungan berkelok tajam dan sejumlah tanjakan, serta turunan yang curam, dikenal angker. Kadang disebut alas robanya. Jawa Barat, warga sekitar mengaku banyak mendengar cerita menakutkan ketika melintasi jalan ini. Sebuah daerah yang dikenal juga sebagai lokasi pembuangan mayat kala Petrus. Di tahun 80-an, sejarah mencatat Cadas Pangeran termasuk dalam proyek Jalan Raya Pos Anyer, Panarukan yang digagas oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels pada ke-1809. Jalan Tol Cipularang, akronim dari Jalan Tol Cikampek Purwakarta Padalarang, adalah jalan tol di Indonesia yang menghubungkan Kecamatan Cikampek di Kabupaten Karawang dan Kecamatan Padalarang di Kabupaten Bandung Barat. Jalan tol ini melintasi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bandung Barat. Jalan tol ini selesai dibangun pada akhir April tahun 2005. Kecelakaan yang kerap terjadi di kawasan Cipularang membuat masyarakat mengaitkannya dengan hal-hal berbau mistis, khususnya pada ruas tol KM 96 sampai 97. Pada tahun 2011,
sebuah kecelakaan menimpa pedangdut Saipul Jamil dan istrinya, Virginia Anggraeni, atau akrab disapa Egy. Mitos yang berkembang di kawasan Cipularang adalah mengenai keberadaan Gunung Hejo di kawasan tol tersebut. Gunung Hejo dipercaya menjadi tempat petilasan Prabu Siliwangi pada saat pembangunan tol Cipularang. Masyarakat sekitar dijanjikan untuk dibuatkan jalan ke arah Gunung Hejo dan membangun sebuah musala. Namun, janji tersebut tidak terlaksana, sehingga ada anggapan bahwa penunggu Gunung Hejo marah dan meminta tumbal. Di sisi lain mitos tersebut, ada penjelasan ilmiah mengapa sering terjadi kecelakaan di KM 92 Tol Cipularang. Pada KM 92-93 dari arah Jakarta, terdapat tikungan tajam dengan sudut sekitar 80 derajat. Tikungan itu berada setelah jalan menurun dengan kemiringan, sekitar 20 derajat. Tanjakan Emen disebut demikian karena diyakini sebagai tempat kejadian kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya seorang pria bernama Emen. Emen adalah seorang sopir oplet atau kernet, angkutan umum jurusan Subang Bandung yang meninggal akibat kecelakaan. Sejak kejadian itu, tanjakan tersebut sering dikaitkan dengan mitos dan kisah mistis, serta menjadi tempat di mana beberapa orang meyakini Emen memiliki arwah yang menempati lokasi tersebut. Cerita Emen mempunyai beragam versi, namun semuanya dikaitkan dengan kejadian kecelakaan di lokasi itu pada 1960-an. Ada yang mengatakan Emen adalah sopir pengangkut sayur. Versi lainnya menyebutkan Emen sebagai kernet angkutan umum Subang Bandung. Namun, semua versi menceritakan Emen meninggal dalam kecelakaan itu. Arwahnya gentayangan di lokasi itu. Selain itu, semua kecelakaan melibatkan pengemudi kendaraan, merupakan warga luar Bandung dan Subang, atau yang belum berpengalaman melintasi jalan itu. Hal ini membuat sopir tidak terlalu memahami medan di tanjakan Emen. Padahal, sejumlah papan informasi mengenai lokasi rawan kecelakaan sudah terpasang, sekitar 3,5 km sebelum tanjakan Emen. Bahkan, sebuah bangkai mobil bekas kecelakaan dijadikan tugu untuk mengingatkan pengendara agar lebih berhati-hati. Terlepas dari cerita Emen yang dituduh suka mengganggu pengemudi, penyebab kecelakaan di tanjakan Emen mempunyai penjelasan logis. Salah satu faktor utamanya adalah medan jalan yang banyak menanjak, menurun, dan berkelok. Kisah Emen dengan segala kontroversinya seperti memberi rambu tegas, tanpa persiapan matang, baik kondisi kendaraan dan mental pengemudinya. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Jalan Alas Roban atau Jalur Alas Roban adalah salah satu jalur tanjakan yang cukup curam di daerah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur ini menghubungkan Kota Batang dan Semarang. Jalur Alas Roban terkenal angker akibat tanjakannya yang berkelok. Lingkungan di sekitarnya juga masih berupa hutan yang minim penerangan. Ditambah dengan padatnya kendaraan saat arus mudik, jalur ini pun menjadi daerah yang rawan kecelakaan lalu lintas. Alas Roban terkenal karena mitos dan cerita mistis yang melekat padanya, khususnya terkait kecelakaan yang sering terjadi di wilayah ini. Banyak yang percaya bahwa Alas Roban dihuni oleh makhluk gaib, seperti yang dikaitkan dengan pohon beringin bernama ringin putih. Terlepas dari kisah angkernya, Alas Roban menawarkan keindahan alam yang memukau. Jalur ini dihiasi hutan lebat, tanjakan curam, dan belokan tajam, menjadikannya tantangan tersendiri bagi pengendara. Nah, itu dia tadi deretan jalanan paling menyeramkan yang ada di Indonesia. Mulai dari kisah kecelakaan misterius, penampakan yang bikin merinding, sampai cerita-cerita warga lokal yang udah turun-temurun, bikin bulu kuduk berdiri. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kisah-kisah itu nyata? Atau cuma sugesti dan cerita yang dibesar-besarkan? Yang jelas, banyak orang yang pernah melewati jalan-jalan itu dan merasakan sendiri hal-hal aneh yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi, ingat ya, serem atau enggaknya suatu tempat seringkali bukan soal tempatnya, tapi apa yang kita bawa saat melewatinya. Takut, wajar. Tapi jangan sampai ketakutan itu jadi alasan buat lupa logika. Dan hey, Indonesia itu luas banget. Di balik keindahan alam dan kekayaan budayanya, selalu ada sisi gelap yang kadang tersembunyi, nunggu waktu buat memperlihatkan dirinya ke orang yang terpilih. Jadi, kalau suatu hari nanti kamu melewati jalanan sepi, malam-malam, tanpa lampu, cuma ditemani kabut tipis dan suara jangkrik, coba tengok ke kaca spion. Siapa tahu
ada yang ikut nebeng. Kalau kamu punya pengalaman mistis di jalan tertentu atau tahu jalan angker yang belum kita bahas, langsung tulis di kolom komentar ya. Cerita kamu bisa aja kita angkat di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka konten misteri seperti ini. Dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan video-video seram lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, berani di jalanan sepi bukan berarti kamu sendirian. Stay safe, stay aware, dan jangan lupa berdoa sebelum mulai perjalanan.